Halo guys, welcome back to my channel, Teaching Boy. Selamat datang di konten ceritaku. Ya, kali ini aku sekarang lagi ada di stasiun Gambir di Jakarta. Tepatnya udah ada di dalam kereta ya. Aku naik ke kereta Bima. Sekarang aku mau perjalanan untuk ke suatu kota ya, kota industri. Sebenarnya aku udah pernah sebelumnya, tapi waktu itu aku belum sempat nge-vlog ya, baru sempat sekarang nge-vlog. Mau tahu seperti apa keseruannya? Saksikan terus sampai akhir vlog ya. Oke, kita nikmati perjalanan kali ini. Oke guys, jadi sekarang aku udah sampai di stasiun Kroya. Tapi kita masih perlu naik Grab dulu buat ke hotel karena aku masih cukup jauh dari Cilacap ya, kisaran 1 jam lagi. Jadi sekarang aku naik Grab dan Halo guys, jadi sekarang aku udah ada di hotel ya. Akhirnya setelah 5 jam perjalanan di kereta dan kurang lebih 45 menit perjalanan mobil dari stasiun ke hotel, ya akhirnya sampai juga. Dan di Cilacap aku nginep di Hotel Atrium namanya, salah satu hotel yang cukup sering dijadikan tempat penginapan untuk tim-tim di divisiku, karena memang cukup convenient lah ya. Biasanya kalau di Cilacap itu ada dua ya, antara di sini di Atrium atau nggak di Aston gitu. Nah mungkin karena udah cukup larut ya, sekarang udah mau jam 12 malam, aku besok udah harus siap-siap karena besok akan ke site. Jadi untuk menutup hari ini, seperti biasa aku akan ajak room tour dulu ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini kamarnya. Ya, ini ada teko, TV, ya, minum. Ini kasurnya, aku dapat yang double bed. Terus ada 2 tempat duduk ya di sana dan ada meja. Biasanya kalau aku mau makan bisa di sini. Terus yang oke juga di sini ada tempat buat gaweknya ya. Jadi kalau misalkan kita mau kerja dari hotel, itu bagus banget. Di situ ada meja penerangan, ada kursinya juga, ada colokannya juga. Jadi oke banget lah. Terus di sini aku dapat brankas sama ada laundry box. Di atasnya ada tempat buat gantungan. Dan di sini kamar mandinya ya. Kamar mandinya sih standar, ya, ada wastafel. Terus buat amenities yang lengkap udah disediakan, handuk, dan ya ada showernya juga. Oke, jadi segitu aja buat room tournya. Kalau menurutku pribadi ini hotel mantep banget ya. Untuk suatu hotel yang ada di site gitu ya, dengan harga yang under 1 juta, ini salah satu hotel yang menurutku mantep banget. Jadi aku sendiri kalau misalkan dinas ke Cilacap itu seneng ya, karena ya enak banget lah secara akomodasi gitu. Oke, jadi segitu dulu untuk cerita hari ini. Ya kita akan lanjut besok hari karena aku mau siap-siap ke site besok. Halo guys, good morning. Sekarang hari kedua aku di Cilacap dan aku mau breakfast dulu nih. Ya, jadi ini menu breakfastku. Ada buah potong, ini kerupuk buat soto Betawi, terus ada scrambled egg, terus ada mie goreng I guess. Terus ini menu nasinya pakai ayam, pakai meatballs, pakai tahu tempe dan sayuran, terus ada minumannya juga. Jadi waktu video ini di shoot, kondisinya itu lagi bulan puasa ya. Nah jadi hotel itu nggak pakai buffet ya, terutama hotel inilah. Tapi jadinya kita milih menu per harinya ya. Jadi per hari itu menunya ganti-ganti dan ini menu yang aku dapat hari ini. Oke, jadi aku mau makan dulu terus siap-siap buat ke site. Oke guys, jadi sekarang aku udah siap. Nah, tinggal tunggu dijemput aja. Dan jarak ke site itu deket banget ya. Bisa ditempuh kurang dari 10 menit kalau pakai mobil. Jadi letaknya itu ada di dalam kota ya. Convenient sekali buat third party yang mau berkunjung karena nggak harus travel jauh-jauh dari hotel. Nah, seperti biasa karena di area pabrik banyak hal confidential, aku nggak akan banyak syutingnya. So, that's it.
guys, jadi sekarang udah sampai di hotel. Seperti biasa, kalau misalkan aku lagi dinas atau lagi kunjungan lah ke suatu daerah industri, aku mau sharing tentang kondisi industri proses yang ada di kota tersebut gitu ya. Pada kasus ini aku mau share tentang Cilacap. Nah, setelah aku keliling-keliling kota ya, di kota Cilacapnya maupun di sekitar kota Cilacapnya, aku bisa klasifikasi ada 3 jenis industri yang aku bisa temukan di kota Cilacap. Pertama, obviously kilang minyak ya. Kilang minyak di Cilacap ini dioperasikan under PT KPI, PT Kilang Pertamina Internasional. Tahukah teman-teman bahwa kilang Cilacap ini adalah kilang yang terbesar di Indonesia. Produksinya itu yang paling banyak. Ya, nomor satunya itu di Cilacap, duanya Balikpapan dan seterusnya. Mungkin nanti aku share ada infografisnya di sini. Satu hal yang menurut aku menarik dari kilang Cilacap ini adalah, setauku ya, correct me if I'm wrong, terutama buat anak teknik perminyakan, kalau misalkan di Cilacap itu nggak ada sumber crude upstream yang terdekat gitu. Ya, kalau kita ambil contoh dari site lain, misalkan dari Pelaju, terus Balongan, Dumai, dan Balikpapan, itu mereka semua punya sumber crude yang dekat banget. Ya contoh, kalau misalkan Dumai kan ada duri, ya kan. Terus kalau Balikpapan ya itu udah banyak banget, udah ada PHKT di situ, ada PHM, jadi ada banyak banget lah sumber-sumber hulu terdekat gitu. Nah tapi kalau Cilacap, setahu tuh nggak ada yang sedekat itu ya. Nah jadi aku bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa dibangun kilang di Cilacap? Kenapa nggak di kota lain gitu? Nah kalau setelah aku browsing-browsing ya, sebenarnya belum ada sih statement yang dengan yakin menjelaskan kenapa dibangun di Cilacap. Tapi yang aku lihat-lihat adalah karena adanya port ya, atau pelabuhan yang namanya Pelabuhan Tanjung Intan. Nah, jadi pelabuhan ini tentunya akan sangat memudahkan sekali dalam transfer komoditas. Ya, dalam hal ini adalah komoditas crude oil. Jadi kilang Cilacap bisa impor dengan mudahnya dari crude Timur Tengah, kemudian dikirimkan lewat pelabuhan gitu. Nah, itu sih yang aku temukan. Kalau misalkan teman-teman tahu apa alasannya, boleh banget komen ya. Kilang di Cilacap ini ada 3 unit besar lah. Ada refinery 1, refinery 2, dan juga ada parasilen. Nah, kalau misalkan refinery 1, 2, obvious ya, mereka akan produksi gasolin lah ya intinya. Nah, tapi kalau misalkan parasilen, nah ini ada banyak nih produknya. Yang pasti produk-produk petrokimia ya, NBM itu ada di kilang parasilen ini. Industri yang kedua adalah industri semen. Nah, buat teman-teman yang udah nonton vlogku di Tuban, aku pernah share bahwa di Tuban itu kan ada pabrik semen ya. Nah, di Cilacap juga ada, dan under perusahaan yang sama, yaitu perusahaan PT SBI ya, atau Solusi Bangun Indonesia. Letak dari pabrik semen ini ada di pusat kota, sama seperti kilang ya. Kilang juga pusat kota. Untuk industri yang ketiga adalah industri pembangkitan listrik. Nah, kalau di Cilacap ada 2 ya, ada 2 unit. Sebenarnya tipenya sama-sama PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, yang paling dekat dari kota Cilacap adalah PLTU Karangkandri. Ya, itu mungkin agak ke utara dan ke timur gitu ya. Nah, itu posisinya. PLTU ini udah lama banget ya. Mungkin salah satu PLTU yang tua, yang udah 20-an tahun ya, dibangun sekitar tahun 2003 kalau nggak salah. PLTU ini memiliki beberapa unit. Ada unit 1 sampai 3, terus ada juga unit ekspansi. Ya, kira-kira kapasitasnya itu sekitar 660 MW per unitnya, dan ada satu unit yang punya 1000 megawatt gitu ya. Nah, karena ini teknologi lama ya, di Indonesia ini umumnya PLTU lama punya teknologi boiler subkritikal. Untuk PLTU kedua yang ada di daerah Cilacap adalah PLTU Adipala. Nah, ini mungkin terkenal banget ya teman-teman. Nah, PLTU Adipala ini dari pusat kota Cilacap lebih jauh lagi ya, lebih ke arah timur. Yang menarik dari PLTU Adipala adalah PLTU Adipala merupakan PLTU pertama yang menerapkan sistem steam supercritical boiler. Apa itu? Mungkin teman-teman ada yang belum pernah dengar. Jadi supercritical boiler ini adalah, intinya sistem kita ini berada pada kondisi superkritik ya, baik dari temperatur maupun pressure ya. Nah, nanti outputnya apa sih? Yang paling berasa jelas adalah emisinya. Jadi semakin bagus ya, tadi kan ada subcritical, supercritical, ultra supercritical. Nah, itu semakin naik level itu emisinya semakin rendah gitu ya. Jadi Adipala ini adalah pelopor dari PLTU supercritical yang ada di Indonesia. Keren banget kan?
Oke, mungkin segitu dulu untuk cerita-ceritaku kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat, menambah wawasan tentang industri yang ada di Indonesia, dan harapannya bisa berkontribusi lebih terhadap industri proses yang ada di Indonesia. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.